semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya kita materi kemarin terkait dengan signal processing. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kita diskusi dulu, barangkali kemarin sudah mengendapkan dulu ya apa yang sudah disampaikan gitu. Silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, Enrico ya, silakan. Ini untuk materi Fourier transform dan kawan-kawan ini akan muncul sampai akhir mata kuliah ini atau hanya di materi sinyal processing saja, Pak? Hanya di sini ya. Jadi ya tadi di awal saya sampaikan ya kalau kita belajar terkait dengan digital signal processing itu kan sebenarnya bisa jadi satu mata kuliah ya. Mulai dari awal sampai dengan akhir itu akan membahas Fourier. Nah, ini kan judulnya sebenarnya review ya. Nah, jadi kita hanya membahas di materi ini gitu ya, karena nanti pekan depan kita masuk ke materi klasifikasi dan klasterisasi gitu. Ya, jadi ini diperkenalkan supaya kalian bisa memahami ini kan sebenarnya pengolahan data multimedia ya. Jadi multimedia itu kan banyak tipenya ya. Ya termasuk di sini adalah sinyal audio gitu ya. Nah, ini salah satu case-nya gitu. Itu Enrico. Baik, terima kasih, Pak. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, ya, silakan. Kemarin itu kan dijelaskan terkait pemodelan kan ada dua kan, yang linear sama non-linear. Ya. Nah, sedangkan sinyal itu bentuknya tuh cenderung non-linear gitu sepertinya. Nah, itu apakah memungkinkan gitu kalau kita memodelkan yang linear atau gimana sih sebenarnya yang linear tuh penerapannya gitu, Pak? Oke, ya. Bagaimana kita menerapkan model yang linear ya? Nah, kalau kita menerapkan model linear kan sebenarnya sesederhana kita membuat suatu sinyal gitu ya. Modelan misalkan sinyal sinusoidal gitu kan ya. Itu kan dia aturannya ya lebih teratur gitu ya, terstruktur. Nah, gimana sih kalau kita ingin mengubah model yang sifatnya non-linear menjadi linear gitu ya. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan teknik pemrosesan lain gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman mengenal ya fungsi-fungsi, misalkan fungsi ReLU ya, ataupun kemarin yang sudah saya perkenalkan itu ada fungsi eksponen gitu ya, atau ReLU aja ya. Nah, itu kan sebenarnya intinya dia mengubah ya suatu fungsi dari yang sifatnya linear menjadi non-linear gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi memang kebanyakan data yang kita dapat adalah sifatnya non-linear. Nah, tapi bagaimana kita memodelkan data tersebut ya dengan suatu fungsi yang bisa kita arahkan menjadi suatu fungsi yang lebih linear gitu. Ya, dalam arti ya kita akan melakukan transformasi ya. Jadi transformasi tadi adalah bagian dari bagaimana kita mengubah bentuk data yang non-linear yang banyak noise gitu ya, menjadi data yang lebih rapih ya, yang lebih bisa diprediksi dengan fungsi gitu. Gitu ya, Hermawan. Berarti memungkinkan ya, Pak, yang linear Ya, gitu? ya, memungkinkan. Oh, oke, Pak. Ya, ya sama halnya sih kalau kalian belajar terkait data mining juga ya. Sebenarnya kan kita bisa melakukan proses dari data yang linear menjadi non-linear gitu atau kebalikannya. Itu kan kita menggunakan beberapa teknik ya. Misalkan menggunakan fungsi aktivasi gitu dan lain-lain. Gitu, silakan yang lain. Ini Rizal KP, kayaknya saya familiar. Iya, Pak, ya. Pernah ketemu di BTS ya. Iya, Pak. Iya. Yang lain? Yang lain mana nih yang saya familiar? Oh, Insan. Ganang. Ada pertanyaan nggak nih? Belum, Pak. Belum ya? Aman ya? Terus yang lain siapa nih? Kalau Marsatorik ini saya rasanya familiar. Di mana ya kita pernah satu forum gitu? Nggak tahu sih, Pak. Hah? Belum ya? Iya, belum. Rasanya familiar. Apa lagi? Angki Fajriati.
Kita pernah ini nggak? Pernah satu forum nggak sih? Kok rasanya kayaknya, juga? Pak. Hah? Belum kayaknya, Pak. Oh, belum ya? Iya. Kok rasanya nama-namanya nggak asing. Oke. Udah ya, cukup. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kita kemarin ini ya, sampai ke deret Fourier ya. Nah, oke, jadi kalau saya memberikan contoh integral, mungkin teman-teman akan bingung ya. Jadi coba saya akan tunjukkan satu tools ya. Ini kita saya kasih contoh di MATLAB gitu ya. Ya, saya share dulu. Oke, ini udah muncul ya layar saya. Nah, jadi kemarin kita bahas terkait dengan Fourier, deret Fourier gitu. Nah, sebenarnya ini kan ada beberapa versi ya yang menuliskan rumus Fourier. Kemarin di slide saya, ya ini kan nulisnya begini ya. Nah, intinya sama lah. Jadi intinya adalah bagaimana kita merepresentasikan suatu sinyal periodik dalam bentuk fungsi kosinus dan sinus gitu ya. Nah, jadi fungsi kosinus dan sinus ini kan diantaranya adalah fungsi yang sifatnya memang sinusoidal ya, periodik gitu ya. Dibanding kalau kita menggunakan fungsi tangan. Nah, fungsi tangan kan beda ya, beda sendiri ya. Dia menuju tahingga gitu. Nah, jadi apa sih pengaruhnya kalau kita membuat deret ya deret fungsi ini dengan banyak fungsi cos ataupun sinus gitu. Ya, jadi semakin banyak kita menggunakan, ini kan deret ya. Jadi mulai dari indeks 1 sampai tahingga nih. Jadi kalau deret kesananya makin banyak ya, cos plus cos gitu ya. A1 cos plus A2 cos plus A3 cos dan seterusnya. Terus yang di sini juga B1 sin plus B2 sin ya. Nah, berarti dalam fungsinya dia bisa diplot semakin mendekati sinyal yang akan kita rekonstruksi gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi bagaimana sih kita menerapkan deret Fourier ya. Nah, diantaranya ini adalah kita pakai tools curve fitting. Ya, bagaimana kita mencocokkan si sinyal aslinya dengan suatu fungsi gitu. Ya, tadi bagaimana kita ingin merepresentasikan satu sinyal yang mungkin tidak beraturan ya, dan ingin kita dekati dengan suatu fungsi gitu, supaya kita bisa prediksi ke depannya tuh sinyal bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, diantaranya adalah fungsi atau deret Fourier gitu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah pernah pakai MATLAB ya, nah ini termasuk juga saya dulu proses yang paling lama adalah membersihkan data ya. Jadi saya dapat data kotor banget, data gelombang gitu ya, gelombang nggak rapi gitu ya, apa ya kayak banyak noise gitu ya. Nah, maka saya pakai tools curve fitting ini. Jadi untuk bisa merepresentasikan gelombang tadi dengan suatu fungsi. Nah, memang banyak pilihan ya. Di antaranya ada yang Fourier, ada yang fungsi Gaussian, ada yang fungsi sinus kosinus biasa gitu ya, atau ada yang fungsi linear gitu. Nah, ini tinggal kita cocokkan aja kan, namanya curve fitting ya. Nah, jadi kita input dulu nih x ya, x koordinat dan juga y koordinat ya. Nah, kemudian kita ubah nih. Di sini kita bisa setting ke dalam fungsi Fourier, deret Fourier. Nah, ini kan fungsinya sama ya tadi ya. Nah, kita bisa mengubah di sini nih. Number of terms-nya berapa? Jadi ada berapa banyak deret kosinus dan sinus yang akan kita buat gitu. Ya. Nah, nanti si tools ini akan dia mencocokkan dengan si sinyal aslinya. Ya, jadi katakanlah nanti dia akan mengeluarkan konstanta gitu ya. Dia akan mengeluarkan fungsi berikut konstantanya. Nah, dari mana nilai ini dihitung? Jadi sebenarnya yang dilakukan MATLAB adalah dia menghitung integral kemarin ya. Ya, jadi kita punya satu sinyal gini ya, katakanlah data asli yang warna biru nih. Nah, kita pengen dekati si data biru ini dengan suatu fungsi. Katakanlah kita pengen dekati dengan deret Fourier ya. Nah, kemudian si tools ini dia akan memberikan representasi ya berupa nilai konstanta A0-nya berapa, terus A1 cos B1
B1 sin, A2 cos, B2 sin gitu ya. Nah, kemudian dia akan memberikan nilai-nilai koefisiennya. Ya, nanti yang ini kita input ke dalam fungsi ini. Nah, dari mana angka-angka yang didapat? Ini dapat dari integral yang kemarin nih, yang gini-gini nih. Ya, jadi kalau teman-teman udah lupa ini gimana sih cara ngitung integral ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan untuk menemukan nilai A0-nya berapa ya. Terus A-nya berapa di sini. Ya, terus nilai Bn-nya berapa. Ya, jadi kalau saya punya suatu interval, katakanlah seperti ini. Nah, ini kita bisa temukan nilai A0-nya berapa, dihitung dari analitiknya dari integral. Gitu ya. Nah, kemudian AN-nya juga berapa, ini koefisien dari fungsi cos, dapatlah dia 1/n pi bla 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 0 gitu ya. Ternyata dia 0. Maka untuk si deret yang dikalikan dengan fungsi cos, ini kita bisa hapus. Ya, nah kemudian dapatlah si Pn gitu ya. Pn ini juga kita gunakan jadi fx sin nx. Ya, nah didapatlah koefisien si Bn ini ada 2 alternatif gitu ya. Nilainya bisa 0 kalau nilai si n-nya ganjil, n-nya genap gitu ya. Dan bisa didapat nilai min 2/np kalau si n-nya ganjil. Berarti dia fungsinya deret berganti tanda gitu ya. Deret berganti tanda. Jadi dia tergantung dari nilai indeksnya. Kalau indeksnya ganjil, dia nilainya min 2/np gitu. Kalau nilainya n-nya genap, saat indeksnya genap, maka dia 0 gitu ya. Nah, inilah yang kita hitung untuk bisa mendapatkan nilai di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pakailah ya kalau misalkan perlu ya menganalisis satu sinyal gitu. Nah, jadi kita bisa dekatin nih. Ya, bahwa si data-data yang warna biru ini kita bisa dekati dengan suatu deret atau fungsi yang mana ini adalah kita dapat dari deret Fourier gitu ya. Nah, fungsinya seperti ini. Ini koefisien-koefisiennya. Ya, jadi ini bisa kita dekatin. Apalagi kalau teman-teman dapat datanya gelombang. Gelombang kan rata-rata sinusoidal ya, tapi meskipun dia bentuknya banyak noise, ya kita bisa dekatin lah. Kita bisa bersihin dengan metode curve fitting ini. Ya. Oke, ini teman-teman bisa coba explore ya. Jadi si Fourier itu nggak berhenti hanya pada nilai koefisien sampai dengan A2 atau B2 ya. Jadi tergantung datanya. Kalau datanya semakin banyak, maka dia perlu lebih banyak deret ya untuk bisa menderet untuk bisa merepresentasikan si data aslinya. Nah, ini yang makin panjang. Ya, jadi katakanlah ada model yang lebih tidak teratur ya. Terus gimana caranya kita mendekati data-data ini supaya lebih dekat gitu ya. Nah, dalam arti quantization error-nya kan semakin kecil ya. Berarti jarak selisih antara si sinyal yang akan diproyeksi dan juga dari fungsi warna merah ini jaraknya semakin kecil atau errornya semakin kecil. Ya, nah jadi kita perlu menambahkan beberapa deret ya, cos dan sin sampai dengan indeks ke-8 dengan nilai koefisien seperti ini. Nah, jadi kalau kita hitung dengan analitik, berarti kita hitung satu-satu integralnya tadi. Bukan sulit ya. Nah, jadi ada kekurangan juga sebenarnya kalau kita membuat deretnya semakin panjang ya. Nah, ini ada kemungkinan terjadinya overfitting gitu. Ya, overfitting maksudnya adalah ya, dia terlalu ekstrim mengikuti data gitu ya. Jadi ini ya kemungkinan dia akan mendekati terus gitu ya. Meskipun datanya di ujung ya, dia akan dekati gitu. Ya. Nah, overfitting juga tidak bagus ya. Karena sebenarnya itu kalau kita hitung secara nilai errornya juga dia akan punya selisih yang lebih besar dibanding kalau kita menggunakan representasi yang biasa aja gitu ya, nggak usah overfitting atau underfitting yang biasa gitu ya, yang appropriate. Oke, ini ya, ini silakan teman-teman di explore ya, jadi di MATLAB gitu ya. Nah, kemudian
Ini deret Fourier ya, ini kan terkait dengan sinyal yang periodik ya. Jadi kita bisa tentukan karena dia sifatnya sinyal periodik. Nah, gimana kalau sinyalnya non periodik? Nah, ini kita bisa transformasikan dengan diantaranya 3 metode ini ya. Ya, transformasi Fourier ini sama-sama ditemukan oleh Fourier juga ya. Transformasi Laplace atau transformasi Z. Oke, nah berikutnya, nah ini deret Fourier ya. Nah tadi apa sih pengaruhnya kalau kita semakin memperbanyak si deretnya tadi ya, nilai cos-nya, nilai sin-nya. Jadi kalau kita semakin banyak menambah jumlah deret, maka dia akan semakin mendekati sinyal yang akan kita rekonstruksi. Ya, jadi dia kalau gini kan masih banyak error ya. Ini error nih, selisih. Ya, kalau kita tambahkan n-nya jadi 2 misalkan, ini juga masih ada error nih, selisih ya. Ini error selisih. Ya. Nah, kita tambahkan lagi N5, ini lumayan. Jadi selisihnya berkurang, meskipun masih ada. Kita tambah lagi, ini makin dekat ya. Dia makin mendekati nilai si sinyal yang akan kita rekonstruksi tadi. Nah, berikutnya ini transformasi Fourier ya. Jadi ini untuk yang non-periodik. Jadi dia akan melakukan transformasi fungsi yang bergantung juga terhadap waktu ya. Ya, jadi ini kita representasikan sebagai fungsi yang kontinu. Ya, tadi kalau deret Fourier kan diskrit ya. Dia sifatnya penjumlahan deret ya. Tapi kalau ini dia integral ya. Integral tak tentu ya, melibatkan batas minus tak hingga sampai dengan tak hingga gitu. Ya, dari suatu fungsi y t ya, kemudian kita representasikan suatu Euler, di mana ini Euler ini pangkat min i. Nah, ini merupakan bilangan kompleks dari frekuensi kali t. Ya, nah kalau dalam bilangan kompleks maka ini kita bisa representasikan sebagai cos omega t, ini frekuensi juga, minus i, ini lambang bilangan kompleks ya. Itu kan gini ya, akar min 1 gitu ya kalau di matematisnya. Terus sin omega t gitu. Nah, ini kan sebenarnya sama juga ya. Dia representasi dari fungsi sinusoidal. Ya, maka nanti dalam transformasinya dia akan bersifat sinusoidal juga gitu. Ya, jadi intinya adalah dalam transformasi ini ya, baik dari deret Fourier, transformasi Fourier ataupun transformasi Laplace atau Z juga ya. Intinya adalah dia melihat seberapa cocok suatu sinyal apabila kita cocokkan dengan suatu fungsi gitu. Ya. Dengan sebuah persamaan sederhana. Jadi intinya tadi curve fitting juga gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kita punya sinyal yang mana dia bergantung terhadap waktu 0 sampai 5. Ya, kemudian dia punya nilai y, nilai fungsinya. Nah, ini sebenarnya bergerak ya. Jadi si sinyal merah ini dia bergerak. Nah, kalau dia ini kan ada pergeseran fasa ya. Jadi kalau si fasa merahnya dia bergeser dan mendekati si sinyal warna biru ya, maka dia akan nilainya memiliki nilai fungsi terhadap frekuensinya yang paling tinggi gitu. Ya, ini di bawah ya. Artinya kalau di bawah jarak dia masih terlalu jauh dengan si sinyal yang akan direkonstruksi. Nah, dia akan bergeser ya. Jadi si sinyal merah ini bergeser. Nah, kalau dia puncaknya ini dia mendekati ini, maka dia posisinya di atas. Terus dia geser lagi gitu ya. Kalau dia ketemu yang sepadan, maka dia akan naik si nilai frekuensinya. Ya, jadi ini kita melakukan curve fitting juga. Oke ya. Nah, kemudian ini ada juga transformasi Fourier discrete. Kalau tadi kan kontinu ya, kita melakukan dengan integrasi. Kalau ini kita melakukan dengan deret gitu. Ya, ini juga sama ya. Dia bergantung terhadap waktu. Hanya nanti dalam perhitungan kita menjumlahkan berupa deret.
Jadi sebenarnya kalau integral juga kan kita bisa representasikan sebagai diskrit ya. Integral itu apa sih? Jadi kan kalau integral itu kan untuk menghitung area ya, katakanlah begini. Dari A sampai B kan. Ya. Jadi sebenarnya kan untuk menghitung luas ini, ya kita hitung aja integral A dari B, A sampai B ya, dari fungsi fx terhadap dx kan ya, kan gitu kan. Nah, kemudian kalau saya mau buat ini sebagai diskrit, ya sudah saya bagi-bagi aja nih. Saya buat menjadi partisi. Ya, saya buat aja jadi partisi. Ya, saya jumlahkan partisi-partisi tadi untuk bisa menghitung luas si area ini. Jadi kalau saya buat dalam bentuk diskrit, ya udah berarti saya jumlahkan dari ini delta ya. Dari 1 misalkan ya sampai ujung nih sampai B atau dari A ya sampai B. Dari si fungsi fx indeks I dikali delta x kan gitu ya, sama aja kan. Ya, dengan si fungsinya apa? Area yang berada di bawah fx. Kalau delta x berarti selisih antara tiap-tiap partisi ini kan, delta 1, delta 2 dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi kalau ini kita integralkan, jadi sebenarnya representasinya diskrit kita buat dalam bentuk deret juga gitu. Ya, jadi ya kalau kita ingin menghitung transformasi Fourier diskrit berarti kita define dia sebagai satu deret mulai dari n0 sampai dengan n-1, di mana tadi kita di sini ini adalah fungsi ya xn yang akan kita cocokkan kali dengan bilangan Euler e pangkat min i 2pi per n ya. Nah, di mana ini kita boleh juga tuliskan sebagai frekuensi ya dikali k n ya, di mana nanti kalau dia mengandung e pangkat i berarti dia adalah bilangan kompleks. Nah, ini bisa direpresentasikan sebagai fungsi sinusoidal juga gitu. Ya, jadi dia sebenarnya adalah deret yang juga melibatkan fungsi sinusoidal gitu ya. Cos frekuensinya terus minus i sin frekuensinya gitu ya. Nah, itu ya transformasi Fourier ya, continue dan diskrit. Nah, berikutnya adalah Laplace. Ya, ini juga sama ya. Jadi dia melakukan transformasi ya terhadap fungsi waktu. Nah, kalau ini kita representasikan sebagai fungsi yang kontinu ya. Jadi dia adalah suatu integrasi dari suatu batas katakanlah 0 sampai dengan tak hingga. Berarti ini juga melibatkan integral tak tentu ya. Dari fungsi YT ini terhadap waktu, kemudian bilangan Euler lagi pangkat min ST, di mana S ini sebenarnya representasi dari bilangan kompleks juga. Ya. Nah, di mana si S di sini, ini komponen adalah sigma plus I omega. Ya, apa pengaruhnya nilai omega di sini? Jadi kalau nilai omega di sini bernilai positif, maka tadi si pergeseran sinyal dia akan konvergen ya, dia akan mengecil. Ya, karena di sininya nilainya minus kan ya. Nilainya minus, di sini plus, berarti kan dia seper E kan ya. Kan sebenarnya gini ya, seper E ST kan ya. Jadi satu bilangan yang kecil dibagi dengan bilangan yang akan membesar. Ini kan sebenarnya hasilnya akan mengecil ya, konvergen ya. Ya, dia akan mengecil, bilangannya makin kecil akan dia konvergen. Ya, tapi kalau nilai sigmanya 0, ya dia nggak ada pengaruh gitu. Ya, jadi dia nggak ada gitu ya. Ya 0 berarti nilainya akan relatif konstan, linear ya. Nah, kalau nilai sigmanya negatif, nah berarti si fungsi ini kan pangkatnya negatif jadi positif ya. Ya jadi E pangkat min gitu ya. ST dengan nilai sigmanya tadi positif. Ya. Ini kan sebenarnya jadi pangkat positif ya. Nah, jadi kalau pangkat positif kan berarti dia akan menuju bilangan yang tak hingga ya, eksponensial kan. Ya, eksponensial maka dia sifatnya divergen.
ya dia akan makin besar. Ya, jadi ini kita tinggal mencari parameter-parameter di sini berapa sih nilai S-nya, omega-nya, terus nilai frekuensinya ya, waktunya. Ya. Kita bisa hitung secara analitik. Gitu. Nah, yang keempat ya berikutnya inilah transformasi Z. Ya, jadi transformasi Z juga dia bersifat diskrit ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan berupa penjumlahan deret, ya, di mana deretnya dia mulai dari indeks minus tahingga sampai dengan tahingga. Ya, dari suatu fungsi X diskrit ya, N-nya berjalan, ya, dikalikan dengan Z pangkat minus N. Nah, di mana di sini Z-nya adalah representasi bilangan kompleks ya. Jadi di sini Z adalah R, ya, suatu konstanta, dikalikan bilangan Euler E pangkat I omega. Nah, I pangkat omega ini kita representasikan sebagai ini. Ya, jadi R kali cos omega plus I sin omega. Nah, ini kan kita representasi sebagai sinusoidal juga ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini representasi tadi T terhadap suatu fungsinya. Nah, jadi kalau nilai R yang tadi sama dengan 1, maka dia akan datar ya, lurus ya. Nah, tapi kalau nilai R-nya dia 1,5 gitu ya. Nah, maka dia nilainya akan turun gitu ya. Dia konvergen. Nah, kalau misalkan dia nilainya lebih kecil ya, atau tadi kita punya nilai yang negatif gitu ya. Kalau negatif berarti kan dia akan menuju bilangan yang sangat besar ya. Ya, artinya dia menuju bilangan yang divergen. Ya. Nah, ini jadi ada beberapa transformasi itu dikaitkan dengan sinyal periodik dan non periodik. Nah, sebentar saya lihat di sini. Teman-teman lebih mudah sekarang ya. Sekarang ada beberapa platform yang menyediakan gimana sih cara ngitung Fourier series, terus ada Fourier transform. Ya. Di sini contohnya ya Fourier transform kita menggunakan pakai MATLAB ya. Nah, tadi di sini kita gunakan fungsinya diskrit ya. Nah, ini contoh ya representasi sinyal yang bergantung terhadap fungsi waktu dan juga amplitudenya. Ya, karena dia diskrit. Nah, kemudian kita representasikan dia sebagai frekuensi ya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ada frekuensi dan ada magnitude-nya. Jadi di sini pada saat frekuensinya 15, 20, 30 dan 35 dia mencapai magnitude yang tinggi ya. Nah, kita transformasikan. Kemudian bagaimana kita melihat noise ya. Nah, di sini banyak noise gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan transformasi tadi ini bisa kita bersihkan ya. Kita bersihkan, jadi hanya melihat titik-titik yang tertinggi aja. Ya, ini contoh kita menggunakan transformasi Fourier. Jadi sebenarnya transformasi ini adalah bagian kecil sih dari metode-metode digital signal processing ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini yang kita bahas barusan adalah hanya sebagian kecil ya dari proses sinyal digital gitu ya. Dan ini merupakan bagian kecil dari transform based signal processing dan ini yang mengacu kepada frekuensi metode gitu. Jadi ini gitu ya yang tadi kita bahas. Nah, jadi masih banyak nih ya yang
teman-teman bisa explore ya, diantaranya dengan time frekuensi atau scale ya, dengan short time Fourier atau wavelet ya, terus atau kita menggunakan model based signal processing seperti linear models, pakai Wiener, Kalman filter, terus ada adaptive filter, PCA ya, principal component analysis, ada eigen analysis. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman mengambil ada namanya satu mata kuliah digital signal processing ya, ini semuanya akan dipelajari gitu ya. Nah tapi pada perkuliahan kita ini hanya kita bahas sebagai review ya, dan kita hanya bahas sebagian kecil yaitu frekuensi metode ya. Oke, saya kira itu untuk materi. Saya buka diskusi aja lebih interaktif. Silakan teman-teman. Ya, Pak, izin bertanya. Ya, Henry. Mohon maaf kalau agak mundur materinya. Oh ya, Bertanya ke yang kemarin kita bahas syarat Nyquist itu kan maksud dari syarat Nyquist itu kan sampling yang paling sedikit yang bisa kita ambil agar sinyal yang kita sampling itu mendekati sinyal aslinya gitu. Benar gitu ya, Pak? Ya, jadi gini. Ya, syarat Nyquist ya. Jadi setidaknya dia harus mengambil frekuensi sampling sebanyak 2 kali frekuensi maksimum ya, minimal gitu ya. Nah, kemarin kan kita lihat contohnya ya, bagaimana kalau kita melakukan oversampling ini oke lah ya. Tapi kalau yang undersampling kita lihat nanti dia akan menyebabkan aliasing. Artinya kita tidak bisa membedakan kalau misalkan si frekuensi sampling di bawah dari syarat Nyquist tadi, maka nanti dia tidak bisa membedakan kalau ada sinyal yang memang berbeda gitu. Ya. Kalau ini kan jelas ya. Dia bisa membedakan ya ini beda gitu ya. Tapi kalau di bawah syarat Nyquist maka nanti akan terjadi aliasing. Ya tidak bisa membedakan ini. Enrico? Ya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kalau saya perhatikan syarat Nyquist ini sepertinya mengambil sinyalnya itu di bagian amplitudonya sama di perpotongan 0 di frekuensinya begitu Pak. Apakah memang syarat Nyquist itu kerjanya seperti itu atau hanya kebetulan di contoh ini saja Pak? Ya, di frekuensi maksimal ya. Jadi ini ya gambarnya sih, mungkin di contohnya aja ya. Jadi sebenarnya nanti kita lihatnya adalah frekuensi maksimal. Jadi kalau kita representasikan ke dalam suatu fungsi, ya secara analitik kita bisa tentukan nanti. Ini bahwa ini menyatakan bahwa ini adalah frekuensi maksimal kan. Mega lah, mega T ya, atau F max gitu ya. Maka di sini frekuensi maksimalnya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Marsha. Ya, tadi kan di sinyal non periodik ada berbagai jenis transformasi ya Pak. Ada Fourier, Laplace sama Z. Kira-kira apakah ada kegunaan tertentu dari setiap transformasi atau hal yang mungkin ada transformasi yang lebih baik atau bagaimana gitu Pak yang membedakan gitu? Oke. Ya, jadi kalau kita bicara yang mana lebih baik, mana yang tidak lebih baik, jadi enggak juga ya, relatif ya. Jadi kalau saya tunjukkan gambaran besar tadi, jadi sebenarnya itu adalah bagian dari ini kan frekuensi metode ya. Jadi kan dalam frekuensi metode ada Laplace, Fourier, dan Z ya, yang sama-sama frekuensi metode. Ya, jadi sebenarnya ya kita mau pakai mana aja sih, gitu ya. Ya tergantung ya kita cocoknya yang mana gitu ya. Kan sama juga ya, kalau saya mau pakai yang non linear, saya mau pakai neural network yang nggak apa-apa juga gitu ya. Saya mau pakai ini, yang nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa juga by case gitu ya. Tapi sebenarnya ya, tidak ada satu pakem khusus ya. Bagaimana kita menentukan saya mau Laplace, saya mau Fourier, saya mau Z. Gitu. Oke, gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Sama kayak metode klasifikasi juga kan ya. Saya mau pakainya Kenner Snackboard, saya mau pakainya decision tree kan sebenarnya nggak ada pakem khusus ya.
itu kan sebenarnya tergantung pada data juga ya. Jadi ya cocok-cocokan aja sih. Pak Rizal, Ya, Pak Saiful. ya ikutan nimbrung dari Baik. pertanyaannya Torik ini. Menarik ya, karena ide awal ketika kuliah ini yang kemarin saya sampaikan itu adalah salah satunya harapannya adalah melalui contohnya mengekstrak frekuensi dari sinyal yang ada dengan transformasi ini, kita bisa mendapatkan feature dari sinyal kan begitu ya. Sehingga dengan begitu sinyal 1 dengan sinyal 2, atau kalau kita bicara kemarin salah satu contohnya sebuah bentuk geometri yang saya iterasi titik pinggirnya melalui jaraknya terhadap pusat, itu kan jadi kayak sinyal juga bentuknya kira-kira. Kemudian saya ekstrak jadi frekuensi melalui transformasi ini, dan kemudian frekuensinya lah yang saya bandingkan sebagai feature begitu ya idenya. Nah, sebenarnya melanjutkan diskusi dari Torek ini tadi, masing-masing dari transformasi baik Laplace maupun Fourier maupun Z-transform ini kan menghasilkan frekuensi ya. Betul ya, Pak Rizal? Ya, Pak. Betul kan ya. Nah, apakah kemudian artinya bahwa frekuensi dari masing-masing yang dihasilkan gitu ya. Jadi kan akhirnya mengubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Apakah frekuensinya menjadi berbeda untuk sinyal yang sama begitu ya? Atau gini, mungkin kalau berbeda jelas, tapi apakah kemudian perbedaannya itu cukup signifikan gitu? Atau seperti apa? Ini saya bertanya ini untuk mempertegas pendapat Pak Rizal bagaimana. Jadi ada sinyal, sebuah sinyal, saya lakukan transformasi Fourier, saya lakukan transformasi Laplace, saya lakukan transformasi Z, gitu kan. Nah, ini sebenarnya frekuensi yang dihasilkan dari masing-masing itu apakah memang satu sama lain saling mendekati? Ini pendekatan dari frekuensi yang penyusun dari sinyal yang tadi saya transformasikan itu, ataukah sebenarnya dia punya satu cara yang memang itu ya berbeda secara signifikan gitu. Nah, tinggal memakainya saja yang nanti kita coba gunakan di domain tertentu sehingga kita bisa mengatakan, oh pakai Fourier transform kayaknya sebagai sebuah feature frekuensinya ini lebih cocok sesuai dengan ground truth dari data multimedia saya misalnya itu. Gimana pendapat Pak Rizal? Ya. Ya, kebetulan saya juga belum pernah komparasi ya Pak secara langsung. Kalau saya punya sinyal, saya pakai Laplace itu akan seperti apa, Fourier seperti apa, atau Z seperti apa gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi ya memang ini perlu saya baca lagi sih Pak referensinya, barangkali apa sih bedanya gitu ya kalau saya pakai Laplace, Fourier atau Z gitu. Barangkali ini kan kita sesuaikan lagi dengan data ya. Betul. Karena kalau saya kebetulan saya hanya pengalaman ekstrak ke Fourier ya untuk data yang saya sampaikan tadi, dan saya pikir apa yang terjadi seandainya menggunakan Z dan Laplace, jangan-jangan hasil feature-nya kemudian dipakai untuk similarity measurement dengan objek 1 dengan objek 2 dan seterusnya, itu jangan-jangan lebih bagus gitu ya misalnya untuk menggunakan sound yang lain. Baik ya, makasih Pak Rizal. Ini untuk mempertegas dan ini untuk diskusi, karena seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa tentu dengan kuliah ini yang terbatas 3 SKS dan tujuan dari kuliah teman-teman mahasiswa yang ada di sini tidak di-expect untuk sangat mendalam, karena ini satu kuliah sendiri di signal processing, tapi dapat inspirasi, paham sampai level tertentu untuk kemudian bisa menggunakan harapannya begitu. Enggak, dilanjut Pak Rizal dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya lagi, Pak. Siapa? Pak Enrico ya, silakan. Jadi mohon dikoreksi, tapi berarti kalau kita alat input di mikrofon itu, misal kita ngomong ke mikrofon itu kan sinyal suara kita ini kan analog, terus nanti didengarkan di komputer itu jadi apakah mikrofon itu menggunakan Fourier transform seperti sinyal yang sinyal digital yang ingin memulasikan sinyal analog itu, seperti itu kerja mikrofon. Itu kalau
Itu ya, itu kalau mau melakukan analisis ya. Ya sebenarnya kita lihat di sini. Nah, kita ingin mengolah ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan input tadi ya, suara, terus dia masuk ke dalam suatu katakanlah prosesor gitu ya. Berarti kan dia melakukan proses sampling dan kuantisasi gitu ya. Nah, kemudian ini kan tidak harus kita lakukan digital to analog converter gitu. Tapi bisa aja ini langsung digantikan dengan device tadi. Misalkan tadi suaranya langsung keluar di di speaker gitu ya, atau di komputer gitu. Nah, jadi ini sebenarnya tidak harus itu ya. Nah, contohnya misalkan nah ini analog gitu ya. Contohnya tadi ada mixer ya. Ya, berarti kalau kita input suara tadi dari mic, terus kita pakai mixer ya, itu kan sebenarnya kita memproses juga sinyal analog biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi melakukan transformasi adalah kalau kita ingin melakukan proses analisis ya terhadap si suara tadi. Ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Misalnya kita ada sinyal analog dengan frekuensi suara manusia misalnya suara manusia misalnya 5.000 kHz begitu. Misalnya diubah menjadi sinyal digital, apakah frekuensinya itu tetap di 5.000 kHz atau berubah? Oke, kalau frekuensi kalau berubah frekuensinya dia pengaruhnya apa ya? Jadi suaranya bukan jadi melengking kan ya? Iya, jadi melengking atau lebih dalam gitu, Pak. Apakah seperti itu, Pak? Oke, kalau yang kita dengar katakanlah, maaf kalau gelombang suara ya, gelombang suara. Kalau misalkan rentang suara yang ultrasonik itu ultrasonik termasuk frekuensi kan ya? Jadi kalau misalkan ya si frekuensi tadi diubah ultrasonik kan berarti manusia tidak bisa mendengar ya. Atau kalau kita ingin melakukan proses kompresi gitu ya, kompresi berarti dia ada suatu data yang dikompres ya, berarti ada kemungkinan tadi si frekuensinya dia dikompres juga. Jadi kemungkinan berubah sedikit ya Pak, karena ada kompresi. Bisa terjadi kalau misalkan dia melalui proses sinyal digital ya, karena kompresi kan sifatnya tadi ada yang lossless, dia tidak menghilangkan informasi dari si data tadi, atau bahkan ada yang lossy ya, dia menghilangkan informasi itu. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, yang lain silakan. Ya, silakan ada lagi. Ini hanya 1 jam ya hari ini ya. Oke, barangkali itu ya. Kira cukup, ada lagi. Silakan teman-teman yang lain. Boleh pertanyaan singkat, Pak? Oh ya, Ganang ya panggilannya? Insan, Pak. Oh, Insan. Iya. Berarti kalau melakukan transformasi itu pasti selalu sinyalnya itu yang dari analog diubah jadi digital ya. Jadi misalnya kita pakai walkie-talkie pun, saya nggak tahu kalau misalnya di dalamnya memang ada converter atau enggak, tapi kalau dari materi tadi berarti dia sebenarnya di dalamnya diubah juga ke digital terus baru ke speaker. Begitu bukan, Pak? Ya, ya. Oke, speaker. Kan dia seperti ini ya, kayak yang di talkie kan ya? Iya, walkie-talkie. Ya, radio satpam. Iya. Oke. Jadi Berarti memang ada digitalnya di dalamnya. kalau menurut pengalaman saya, jadi kalau transformasi digital itu kan kita lakukan proses analisis ya, menganalisis suatu sinyal kan ya. Jadi misalkan kalau walkie-talkie kita dapat sinyal, terus kalau dia hanya sekedar input, output, ya berarti dia tidak terlalu kompleks. Terima kasih, Pak. Ya,
Oke, ada lagi? Pak, izin Jeffrey. nanya, Pak. Ya. Ya. Kalau outputnya itu berupa teks, sama juga transformasi, Pak. Misalkan dia ngomong nih, terus pada saat melakukan converter ke teks itu gimana ya, Pak? Itu kayaknya speech to text ya? Iya. Speech to text kan dengan metode lain ya, misalkan dengan Iya. natural language processing. Jadi yang dia dapat adalah suara, terus suara itu dia olah dan masukkan ke dalam suatu teks ya. Contohnya dalam notulensi rekaman rapat, jadi rapat itu direkam, nanti suaranya diolah, nanti dia akan representasi dalam satu teks. Jadi itu cabang lain ya sebenarnya di natural language processing. Oke, berarti kan di signal enggak? Lebih ke natural language processing kalau saya kira. Oke, yang lain? Oke, saya kira cukup ya. Waktunya sudah habis jam 9.40. Ya, barangkali itu Pak Saiful. Barangkali ada tambahan lagi dari Bapak. Tidak ada tambahan dari saya, tapi sekedar mencoba ini lagi ya, merangkum lagi. Jadi saya tempo hari yang mengawali kemarin dan kemudian mengakhiri ya. Jadi saya ingin mengajak, saya tarik lagi ke aspek yang lebih lebih global begitu ya, big picture. Jadi kembali kepada bahwa sinyal atau gerakan saham misalnya ya mengikuti waktu, gerakan currency mengikuti waktu misalnya semacam itu, atau tadi yang saya sebut sebagai bentuk geometri tadi itu gitu ya. Itu sebentar, saya kok lupa mau menyampaikan apa. Oh ya, kemudian kita ingin mengekstrak sesuatu yang menjadi karakteristiknya. Nah, transformasi Fourier, Laplace atau Z tadi itu dalam rangka untuk bisa mengekstrak itu. Yang dengan analoginya sekali lagi saya sampaikan ya. Jadi gimana kita mencoba mengkomparasi kedekatan nasi Padang dengan nasi atau masakan Padang dengan masakan Sunda tertentu atau masakan Jawa tertentu misalnya semacam itu. Maka saya bisa ngambil ukuran-ukuran yang kemudian saya pakai untuk melakukan transformasi ini akhirnya jadi seperti apa gitu ya, atau filter ya, mengfilter berdasarkan apa, misalnya kandungan kandungan kelapanya atau santannya misalnya begitu, kandungan gulanya, kandungan airnya, katakan begitu. Nah, kandungan santan, kandungan gula, kandungan air itu adalah frekuensi kalau dalam perspektif saya. Pak Rizal, enggak nanti kalau saya ada yang mislead dari penjelasan itu. Nah, tapi yang membedakan adalah di nasi Padang yang ini, masakan Padang ini, frekuensinya ini amplitudenya sekian. Itu adalah berapa onsnya. Nanti di tempat yang lain ternyata santannya adalah sekian ons, maka di frekuensi yang sama amplitudenya berapa? Bisa 0 ya, bisa 0, bisa berapa. Jadi kita membandingkan kandungan itu sehingga yang namanya feature dari gerakan saham dan yang lain-lain tadi itu saya pandang sebagai feature pertama adalah frekuensi tertentu, feature kedua adalah frekuensi tertentu yang lain, dan seterusnya. Dan kemudian pertanyaan saya adalah amplitudo di F1 itu berapa, amplitudo di F2 berapa, atau F0, F1, F2, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan dimensi frekuensi 1, frekuensi 2, sampai frekuensi yang ke N, itu amplitudonya sebagai besaran onsnya itu tadi, kalau di perbandingan masakan tadi, itu menjadi nilai dari feature di dimensi tertentu. Dan itu kemudian bisa kita bandingkan ya. Prinsip itu yang banyak dipakai sebenarnya untuk mencoba membandingkan kemiripan dari sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemiripan dari pergerakan saham perusahaan ini dengan perusahaan yang mana, dan seterusnya itu bisa diperbandingkan. Apakah kemudian dia dekat? Oh, ada kecenderungan nih saham, misalnya saham Bakri dengan saham Pertamina misalnya semacam itu. Oh, ternyata gerakannya saling mengikuti karena ternyata
sinyalnya ini sebenarnya sinyal yang mirip begitu ya, seperti itu. Itu saja barangkali tambahan sedikit untuk mencoba menyambungkan ke persoalan yang sebagian besar yang kita bicarakan ke belakang, itu lebih pada memanfaatkan berbagai macam hal tadi untuk baik itu untuk clustering, untuk klasifikasi maupun untuk mencoba membandingkan objek 1 dengan objek 2, objek 3 dan seterusnya. Baik, itu aja Pak Rizal, karena ini tadi Pak Rizal yang membuka, jadi silahkan kalau mau ditutup. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah join ya. Insya Allah pekan depan ada kemungkinan online atau offline ya Pak? Kemungkinan besar akan online. Ya. Online ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di Rabu dan Kamis depan ya dengan materi ya klasifikasi atau klasterisasi yang kita coba. Ya, baik, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sorry sebentar. Saya tadi salah sebut ya. Saya bilang amplitudo atau magnitudo tadi. Mungkin salah sebut. Yang ons tadi itu analoginya adalah magnitudnya ya. Kalau koreksi, kalau seandainya salah meleset nyebutnya. Saya ingat nasi padangnya Pak. Nasi padangnya lapar ya. Oke. Ya, silakan nanti dilihat lagi ya. Barangkali rekamannya tadi saya salah menyebut amplitudo, tapi sebenarnya maksud saya adalah magnitud dari frekuensi itu. Oke. Selamat pagi semuanya Pak Rizal, makasih. Sehat-sehat semua.